Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Susanti, guru SDN Gampang Sejati, Kecamatan Laren. Saya CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, pendidikan tidak bersikap statis tetapi dinamis sesuai dengan tantangan zaman. Salah satu bentuk penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di lingkungan pendidikan adalah terbangunnya budaya positif di sekolah. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, sebagai guru harus memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi teladan, memberi motivasi, dan mendorong murid untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dalam pendidikan melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak: pertama, mandiri; kedua, reflektif; ketiga, inovatif; keempat, kolaboratif; kelima, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak: ke-1, menjadi pemimpin pembelajaran; yang kedua, menjadi coach bagi guru lain; ketiga, mendorong kolaborasi; keempat, mewujudkan kepemimpinan murid; kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan, maka perlu adanya visi. Untuk mewujudkan visi, perlu kerjasama dari semua warga sekolah dan dimulai dari diri sendiri. Sehingga perlu pendekatan atau paradigma yang disebut pendekatan inquiry apresiatif yang memetakan kekuatan melalui tahapan bagja. Adapun tahapan bagja sebagai berikut. 1. Buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Budaya positif. Budaya sekolah merupakan nilai positif dan dianggap sebagai praktik baik oleh semua warga sekolah dan memerlukan implementasi yang konsisten dan positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dimulai merancang keyakinan kelas bersama murid, menerapkan disiplin positif, bukan hukuman, dan mewujudkan visi bersama. Sehingga dengan budaya positif, sekolah tercipta lingkungan yang aman dan nyaman, membuat murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Posisi kontrol: 1. Pemberi hukuman.
2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Keyakinan kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik di luar dugaan saya adalah 1. Setiap anak adalah unik dengan berbagai keberagamannya. 2. Setiap tindakan anak memiliki alasan. 3. Setiap guru harus mampu memposisikan dirinya pada setiap masalah. 4. Setiap kesalahan memerlukan penanganan atau restitusi yang tepat, bukan hukuman yang dijatuhkan. Terakhir, setiap tindakan adalah pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, saya selalu berusaha memposisikan diri saya berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya, serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawabannya, dalam melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan guru senior yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling benar dalam membentuk budaya positif. Sehingga perlu pendekatan yang khusus dalam mensosialisasikan hal ini dengan teman sejawat di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri saya sebagai manajer, guru memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi setiap permasalahannya. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawabannya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi seorang guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat rasa bersalah menjadi posisi kontrol sebagai manajer yang dapat menjalankan restitusi dengan tepat. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saya saat itu merasa bahwa apa yang saya lakukan sudah benar.
Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya setelah ini merasa bangga dan bahagia bila menumbuhkan rasa bertanggung jawab murid atas suatu tindakan yang sudah dilakukannya dan menjadikan murid lebih berdisiplin positif. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelumnya, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun saya belum memahami makna segitiga restitusi itu sendiri. Jadi, hanya sebagai solusi tahapan menyelesaikan masalah. Dan tahapannya pun tidak utuh yang saya terapkan. Hanya validasi tindakan yang salah, dan saya akan meminta solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tanpa menimbulkan rasa dendam dan memunculkan kesadaran akan kedisiplinan. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawabannya, hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah dan juga terpenuhinya sarana sekolah yang memadai. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan sangat diperlukan sekali agar dapat membangun budaya positif. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih.